dari bakteri PGPR. Oke. Satu kelompok Bacillus, genus Bacillus. Oke. Ada yang nyatet? Satu kelompok lagi, kelompok kedua Pseudomonas. Ya. Kelompok yang ketiga Azotobacter. Dengar? Lalu kelompok keempat mekanisme PGPR dalam menghasilkan zat pengatur tumbuh. Oke, mekanismenya ya. Yang keempat adalah pemanfaatan PGPR dalam budidaya tanaman. Jelas? Oke. Berarti kita sudah sampai ke ini ya, 1, 2, lalu ini menganalisis potensi. Lalu berikutnya adalah mengidentifikasi ya. Saya ulang ya. Karena studi literatur berarti Anda kan harus melakukan studi literatur gitu ya. Yang pertama Bacillus, genusnya, kelompok pertama. Kelompok kedua genus Pseudomonas. Kelompok ketiga genus Azotobacter. Oke. Bercerita tentang apa itu, bakteri Bacillus, ditemukan di mana gitu ya, isolasinya, kemudian apa bukti bahwa dia itu adalah penghasil PGPR, ya, hasil-hasil penelitian itu ya. Apa hormonnya, apa yang dihasilkan, hormon tubuhnya, kemudian selain hormon tubuh juga menghasilkan apa lagi, misalnya ada asam-asam organik gitu ya. Dan syukur-syukur kemudian berceritanya adalah tidak hanya sebagai PGPR, tetapi dia juga menginduksi ketahanan sistemik tanaman. Karena hampir semua PGPR itu juga sebagai pengendali OPT. Karena dia menginduksi ketahanan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tanaman. Oke? Jelas ya itu ya. Nanti saya rincikan di dalam RTM-nya ya gitu. Tapi minimalnya Anda sudah mencari dulu. Oke. Yang kelompok keempat adalah mekanisme ya. Mekanisme bakteri-bakteri tersebut menghasilkan PGPR. Jadi di sini mendeskripsikan mekanisme PGPR dalam menghasilkan zat pengatur tumbuh dan manfaatnya bagi tumbuhan. Ya, dan manfaatnya bagi tumbuhan. Oke? Lalu kelompok yang kelima adalah pemanfaatan PGPR pada budidaya tanaman. Jadi bagaimana memanfaatkannya gitu ya, menjadi pupuk hayati cair, hayati padat gitu ya, bagaimana aplikasinya dan bagaimana hasilnya. Oke? Ya, jelas ya? Oke, kemudian praktikum mandirinya adalah mengisolasi Rhizobacter. Ya, mengisolasi Rhizobacter sampai pengujiannya adalah mengukur atau mengidentifikasi kemampuannya dalam menghasilkan asam indol. Pernah kan praktikum itu ya, yang kemudian membentuk cincin warna merah ya, kemudian membentuk cincin indol. Nah itu berarti identifikasi awal bakteri tersebut menghasilkan auksin atau tidak. Ya, oke baik. Adakah pertanyaan? Silakan nanti. Untuk formatnya itu berarti dalam bentuk presentasi. Bagaimana formatnya gitu ya? Kemarin sama Pak Imam udah presentasi ya? Sudah bersama Pak Imam membahas presentasi ya? Iya, Bu. Presentasi. Oke. Kalau begitu formatnya dibuat dalam bentuk leaflet. Oke? Ya. Dalam bentuk leaflet. Nah, karena dalam bentuk leaflet, maka 5 kelompok ini harus sudah jadi bareng-bareng ya, tidak bergilir. Jelas ya? Dalam bentuk leaflet.
Berarti untuk kelompok 1 besok presentasinya dalam bentuk leaflet, terus leafletnya itu di dalam bentuk soft file atau dikumpulkan soft file. Jadi semuanya dalam bentuk soft file gitu ya. Dan waktu pembuatannya sama. Jadi siapa yang akan mempresentasikan leafletnya itu ditentukan minggu depan. Oke? Artinya apa? Berarti artinya semuanya sama waktunya ya. Kalau untuk praktikumnya jamnya ini bagaimana? Praktikum mandiri, up to you. Koordinator kelasnya siapa? Latin lagi, oke, baik. Latin ya. Nanti menghubungi laporan ya. Jadi bilang ada tugas praktikum mandiri, oke, mata kuliah fitohormon, begitu sehingga mungkin nanti diskusi dengan asisten seperti apa. Medianya nanti kalau lab habis itu pakai punya saya, maka bilangnya ke Mbak Elena ya, menghubunginya ya. Gitu ya. Untuk asistennya siapa ya, Bu? Nggak ada. Kan mandiri. Ya, baik ya. Ya, jadi makanya karena mandiri berarti menyiapkan semuanya sendiri ya, tapi diskusi dengan laboran. Artinya kan harus sterilisasi medianya, sterilisasi alat, sterilisasi air gitu ya. Kemudian kalau memang saling ini ya, kalau biar berbareng-bareng gitu ya. Kelompoknya sama tadi, ada 5 kelompok, bisa ngerjainnya bareng-bareng. Ya, tetapi asal isolatnya beda-beda. Ya, jadi jangan dari tanaman yang sama, biar nanti dapatnya isolatnya berbeda. Ya, misalnya Latin dari tanaman A, kemudian kita dari tanaman B. Yang jelas jangan ambil dari pot, karena pot kan terbatas ya gitu. Dari ambil di tanaman liar, ya, tanaman liar yang memang di lahan, jangan di pot, paham ya? Karena kemarin pernah ada yang ambil di pot, nggak ada bakterinya, ya potnya udah tanamannya sudah layu, tidak pernah disiram gitu. Jadi ambil tanaman liar. Oke? Berarti Bu, ngambilnya di berbagai tanaman. Terus semisal bakterinya yang didapat bukan Rizobacter, gimana? Bakterinya pasti Rizobacter ya, karena diambil dari aneh kan, dari tanah yang nempel di akar kan, ya gitu. Jadi bakterinya diambil dari tanah gitu ya. Jadi usahakan dapat 1 gram tanahnya ya. Jadi bisa dari beberapa tanaman gitu ya, yang sama di sekitarnya ya, tanaman liar kan, jangan tanaman orang dicabut ya. Pasti Rizobacter. Cuman apakah Rizobacternya itu menghasilkan PGPR atau tidak itu yang belum tentu. Ya, tapi pasti Rizobacter karena diambil dari Rhizosphere. Oke. Baik Bu, nanti saya segera koordinasikan sama laboratorium. Oke. Maaf Bu. Yang buku pengendalian nematoda itu ada yang punya nggak ya? Ada yang ambil? Belum ada? Sepertinya belum ada. Ini saya mute bentar ya, karena berisik sekali. Ada yang lagi memperbaiki pintu.
Saya kirim di chat ya. Kemudian silakan di-download. Di situ ada bagian yang bercerita tentang Rizobacter dan bakteri endofit ya. Tuh, minimalnya ada penjelasan dikit lah ya, walaupun itu utamanya bukan sebagai PGPR, tetapi sebagai pengendali nematoda. Ya, bagaimana? Udah di-download belum? Sedang mendownload tuh. Sudah ya? Oke. Pelajari itu ya. Pelajari dasarnya, kemudian cari jurnalnya, semuanya banyak ya. Kata kunci PGPR itu banyak sekali ya, gitu. Nanti khusus misalnya yang kelompok apa namanya, yang kelompok Bacillus misalnya tuh nanti Bacillus gitu ya, koma PGPR banyak ya. Nanti instruksinya banyak. Kemudian hanya memang akan lebih banyak isinya kita itu bukan jurnal-jurnal internasional gitu ya. Tapi namanya gitu ya, Pseudomonas PGPR, Azotobacter PGPR gitu ya. Oke. Ya. Oke. Jelas ya? Baik Bu, untuk minggu depan berarti kelompok 1. Minggu depan semua kelompok. Oh, baik Bu. Mau saya undi. Baik Bu. Ya. Oke. Jelas ya? Leafletnya masih drop tidak apa-apa gitu ya, sambil jalan diperbaiki leafletnya yang bagus gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi waktunya tersisa yang sekarang hari ini tuh silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya gitu ya. Bagaimana pembagian tugasnya yang jelas, seperti halnya ketika kuliah Pistum, siapa mengerjakan apa dituliskan di dalam leafletnya gitu ya. Jadi latih mencari menulis apa tentang ABC ya, kemudian email menulis tentang DEF gitu ya. Kemudian Sisilia bagian menjawab atau bikin leafletnya gitu. Itu kan boleh ya, karena kerjasama antar tim gitu yang memang pandai mendesain gitu ya, mendesain leaflet itu mungkin sebagai apa yang membuat leaflet. Yang penting semua pembagiannya adil ya, semua bekerja dalam kelompok. Itu ya. Oke? Baik, mohon maaf ya untuk hari ini kita hanya cerita sedikit itu pembagian tugas gitu ya. Kemudian nanti minggu depan kita mulai kuliahnya 9:30 karena Anda biar lebih rileks dalam melakukan praktikumnya dan ada istirahat ya untuk makan untuk sarapan ya gitu. Karena praktikum jam berapa sih? Jam 6 apa jam 7 tadi? Jam 6 Bu. Kan dulu sarapan ya. Jadi sarapan dulu, kita ketemu 9:30 minggu depan ya, insya Allah. Baik, untuk hari ini demikian ya, karena saya sudah kandung janji ya untuk ke satu prodi yang akan akreditasi. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jangan lupa